Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Bagi orang-orang yang matanya sekarang ini tertuju kepada negara Qatar, Bapak Ibu, ayat ini betul-betul viral sekarang, Bapak Ibu. Seluruh dunia menyaksikan, mendengarkan ayat ini, Bapak Ibu. Subuh ini kami ingin membahas sedikit tentang ayat ini, bukan membahas Piala Dunia, Bapak Ibu. Karena kalau kita membahas sepak bola, kita khawatirkan Bapak Ibu, kita kalau tidak hati-hati jatuh kepada la'wi mu'ridun. Dan salah satu tanda orang beriman terbebas dari perbuatan la'wi mu'ridun. Apa itu la'wi mu'ridun? Perbuatan yang sia-sia. Maka kita tidak membahas Piala Dunianya, kita membahas ayat ini dibacakan ketika pembukaan Piala Dunia. Dan seluruh dunia itu Bapak Ibu saat bersamaan live nonton, dan dengan sendirinya mereka mendengarkan ayat ini. Dan ayat ini kita yang punya, Bapak Ibu. Maka orang Islam lebih harus paham lagi dengan ayat ini. Dan kita memang bersyukur ketika ayat ini dikumandangkan di seluruh dunia, Bapak Ibu, sehingga orang akan kenal betul bagaimana ajaran Islam itu. Di sini memang cocok sekali ayat ini dikumandangkan di Piala Dunia itu, karena Allah memulai ayat ini dengan menyebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, kalau dia manusia, maka dia harus mendengarkan perkataan ini, harus memperhatikan ayat ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi hadirnya kita Bapak Ibu karena ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan bersamaan ketika Piala Dunia di Qatar, Bapak Ibu, beberapa negara memproklamirkan bahwa mereka pendukung LGBT. Salah satunya negara Jerman, Bapak Ibu. Bayangkan mereka saking pedenya mereka membuat bendera LGBT di pesawat yang mengangkut pemainnya. Dan situlah hebatnya harga diri orang Qatar. Mereka punya hak untuk menolak siapapun yang mempromosikan LGBT, dan mereka berani melarang pesawat itu mendarat. Ini yang harus dimiliki oleh orang Islam, Bapak Ibu. Mental seperti ini yang harus dimiliki oleh orang Islam. Dan kita bersyukur negara Qatar termasuk orang yang berani menyatakan berlawan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka itu harus kita syukuri, Bapak Ibu. Kemudian apalagi di sini Allah mengatakan wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dan itu memang terjadi, terbukti, Bapak Ibu. Berapa suku-suku bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jangankan di dunia ini, di Indonesia saja Bapak Ibu luar biasa ribuan suku-sukunya. Dan apa kata Allah, Bapak Ibu? Untuk apa itu suku-suku dan berbangsa-bangsa itu? Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Itu gunanya, Bapak Ibu, bukan saling menghina, bukan saling mencaci, bukan saling membanggakan diri, tapi saling mengenal, Bapak Ibu. Ini ayat ini penting sekali, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar memahami ayat ini, maka dengan sendirinya kita akan memahami perbedaan antar suku, perbedaan antar bangsa, Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan li ta'araf. Maka kita melihat, Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat ada bahasa ini untuk suku ini tidak masalah, tapi untuk suku lain akan bermasalah. Tapi ketika dia ingat ayat ini, Allah menjadikan kita
bersuku-suku itu Allah yang jadikan, berbangsa-bangsa itu Allah jadikan, dan Allah suruh kita lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Oh, kita kenal suku itu seperti itu, bukan kasar itu. Kita akan memahami Bapak Ibu, akan menyadari. Maka Allah langsung mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dari semuanya itu yang paling hebat, yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bukan suku ini yang hebat, bukan bangsa ini yang hebat, tapi yang hebat itu adalah orang bertakwa. Menyadari ini Bapak Ibu, kita akan mudah bermuamalah. Maka mulai sekarang kami mengajak diri kami dan kita semua pahami karakter masing-masing bangsa itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bergaul misalnya Bapak Ibu di Payakumbuh misalnya, kalau ada mengatakan aden, waang, itu biasa itu Bapak Ibu. Hormat itu Bapak Ibu. Kalau di daerah lain mendengar aden, waang, kata kaju itu Bapak Ibu, dia sombong, orang gaib itu adennya. Tapi Allah mengatakan itu kita kenal itu karakternya. Ada orang soleh Bapak Ibu tapi berbangsa Inggris, dia panggil kamu ya kepada bapaknya, you ya ke bapaknya, you kepada ibunya. Kasar ya kamu sini ke ibu bapaknya. Tidak kasar Bapak Ibu. Maka Allah kata li ta'arafu, kenal bangsa dia. Yang hebat itu yang bukan berkata kamu, bukan berkata waang, bukan berkata adek, tapi yang hebat itu yang bertakwa. Dan ini bisa juga kita bawakan kepada orang-orang yang berbeda cara ibadahnya dengan kita Bapak Ibu. Juga dita'arafu. Ketika kita mendengar, memperhatikan ada manhaj seperti ini berbeda dengan kita harus dita'arafu Bapak Ibu. Harus memahami apakah jemaah tabligh yang lebih hebat, apakah jemaah salafi yang lebih hebat, apakah Muhammadiyah yang lebih hebat, NU yang lebih hebat. Tidak Bapak Ibu, semuanya hebat. Yang paling hebat itu yang paling bertakwa. Dan takwa ini kuncinya adalah Bapak Ibu, adalah orang yang berakhlak. Karena Rasul mulia selain menyampaikan pesan takwa, juga pesan akhlak mulia Bapak Ibu. Maka mulai sekarang pastikan kita bertakwa. Boleh berbeda suku kita Bapak Ibu, boleh berbeda bangsa-bangsa kita boleh menikah dengan suku apapun juga, boleh menikah dengan bangsa apapun juga, tapi suku yang bertakwa, bangsa yang bertakwa Bapak Ibu. Walaupun kalau ada anak ibu kawin juga boleh, dah kawin juga boleh doh. Kalau boleh itu lebih bertakwa Bapak Ibu, kalau tidak jangan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hujurat 13 ini, siapa yang paling hebat? Yang paling bertakwa. Maka mulai sekarang kita betul-betul memahami saudara kita. Boleh kita berdakwah Bapak Ibu, kalau kita rasakan seperti ini yang benar, kita dakwai dengan cara yang benar, bukan memaksanya Bapak Ibu. Ketika kawan kita yang kita dakwahi mereka yakin dengan cara amalannya, kita hargai Bapak Ibu, karena Allah yang lebih tahu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah Maha teliti. Allah yang lebih tahu. Kalau Bapak Ibu yakin dengan cara ibadah kita bersumber dari Rasulullah, kerjakanlah Bapak Ibu. Dan kalau ada saudara kita mengkritik ibadah kita hargai dia Bapak Ibu. Dia belum ta'arafu dengan kita. Kalau dia ta'arafu dengan kita, dia akan memahami kita. Siapa yang paling hebat? Siapakah yang salatnya kuno atau tidak? Bukan Bapak Ibu. Yang paling hebat, yang paling bertakwa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.